Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom, haleluya, shalom. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita yang luar biasa. Kami ucapkan juga selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini kita boleh bersama-sama mengawalinya bersama Tuhan, dan kita andalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah pada awal tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami bersama-sama umat-Mu di JKI Pros Kuneo ini kami boleh datang bersekutu merendahkan diri mencari wajah-Mu. Mari Allah Roh Kudus cengkram kami umat-Mu dengan kuasa-Mu. Berikan hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Dan kerinduan kami, biarlah setiap kami umat-Mu kami boleh mengalami Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan boleh sampaikan, yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga perjamuan kudus sore hari ini. Bukti kasih dan pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bagiku
syukur di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, Jesus.
rohmu sore hari ini sembah. Sembah Yesus. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Setiap langkah hidup kami memasuki tahun yang baru ini, Tuhan, kami percaya Kau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Sempurna
selalu bersama, rasakan Lebih lagi dengan mari jemaat Tuhan sama-sama angkat suara katakan, hidupku ada di tanganmu.
yang menyertai hidup kita. Katakan amin. Berikan salam pada kanan kiri depan belakangmu, katakan Tuhan Allah menyertai engkau. Mari kita puji. undang adik-adik sekolah minggu, boleh maju ke depan, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau mendoakan adik-adik sekolah minggu. Saya masih persilahkan berdiri bersama-sama, kita mau berdoa, mendoakan adik-adik kita. Kita akan arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan. Berkati dia dengan kepandaian lebih, hikmat marifat. Engkau pakai hidupnya menjadi alat yang mulia. Engkau pegang kesehatannya, masa depannya. Berkati dia menjadi alat yang mulia di tanganmu. Berkati dia dalam sepanjang kehidupannya. Jadikan dia Tuhan terang Tuhan. Jadikan dia berkat. Jadikan dia menjadi wanita yang bijaksana. Jadikan dia imam. Jadikan dia wanita yang luar biasa. Berkati kepandaiannya. Diberikan hikmat marifat yang luar biasa. Diberikan Tuhan kekuatan ilahi, bahkan dalam sepanjang kehidupannya hanya kebajikan kebenaran belakang yang mengikutinya. Terima kasih Bapak yang baik, berkati satu persatu dari mereka. Jadikan mereka Tuhan yang terbaik dan berharga di matamu. Kami
Kami juga berdoa Tuhan untuk para pembimbing yang Engkau sudah pilih, Engkau berkati dalam sepanjang kehidupannya, agar bisa membawa dan menanamkan benih yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan terima firman Tuhan pada sore hari ini. Sungguh jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Bapa. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jiwaku sungguh merindukan-Mu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Katakan hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Goyangkan tanganmu padanya. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih. Mari katakan Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Mari coba sendiri katakan Yesus, Yesus,
Menjelaskan pada setiap kami bagaimana kami menempatkan posisi kami, bagaimana kami bisa mengerti Tuhan tentang Engkau, bagaimana kami bisa memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau persiapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami mohon Engkau urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, berikan kami pengertian hikmat ya Bapa, agar setiap apapun Tuhan perkataan Kau sertai dengan kuasa ilahi. Dan kami ingin percaya Tuhan, sementara firman-Mu disampaikan, mujizat demi mujizat terjadi di tempat ini. Dan kami yakin percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, firman itu akan membawa kami semakin hari semakin bangkit dalam kekuatan ilahi Kau berikan. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus terus kami tolak, kami patahkan segala kuasa-kuasa iblis yang tidak mencuri ke dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan diterima utuh oleh anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat menikmati berkat-berkat yang baru. Amin, saudara. Hari ini kita akan belajar, dan pelajaran yang akan saya sampaikan kepada saudara yaitu Spirit of Excellence. Saudara kasih Tuhan, sepanjang bulan Januari ini kita akan belajar tentang Spirit of Excellence. Saudara kasih Tuhan, karena banyak hal yang harus kita mengerti hari ini, dan hal-hal kecil lah yang akan memberikan perbedaan yang luar biasa buat saudara dan saya. Sekali lagi saya ulang, hal-hal kecil lah yang akan membawa perbedaan pada saudara dan saya. Apalagi hari ini saudara, di zaman ini ada banyak sekali persaingan, baik itu di luar negeri, baik itu di dalam negeri, bahkan persaingan dalam bisnis. Kalau saudara hari ini mendengar ada online bisnis, bahkan harga yang begitu bersaing. Kalau hari ini saudara punya usaha, kalau hari ini saudara punya sesuatu usaha, kalau saudara tidak betul-betul memperhatikan hal-hal yang kecil, maka kita akan tertinggal. Justru hal-hal terkecil yang akan membawa saudara dan yang lainnya berbeda. Saudara kasih Tuhan, hal kecil lah yang akan membawa kita berbeda. Saya berikan satu contoh. Ada seseorang masuk di hotel berbintang. Mungkin dia sudah siap membayar harga. Bagaimana dia harus siap bayar harga yang mahal untuk bisa makan di hotel berbintang, mungkin bintang 5. Dan ketika dia duduk, ketika tiba-tiba matanya tertumbuk dengan satu gelas, tiba-tiba di gelas itu masih ada bekas lipstiknya, artinya belum bersih mencucinya. Apa reaksi mereka? Pasti mengatakan, kok begini sih servisnya bintang 5? Hal kecil itu yang akan mempengaruhi, hal kecil itulah yang akan diingat. Begitu pula ketika kita duduk dan tiba-tiba mejanya tidak stabil dan goyang, itu suatu hal yang kecil tapi yang akan diingat. Sebaliknya, kalau kita masuk di restoran yang berbintang 5, tiba-tiba ketika kita masuk, kita disambut dan dipanggil nama kita. Selamat datang Pak Budi. Wah,
Saya baru 2 kali loh datang ke restoran ini. Dari mana dia tahu nama saya? Tapi itu meninggalkan kesan seolah-olah kita dikenal, kita diperhatikan. Dan hal kecil seperti itu yang akan membuat perbedaan. Saudara kasih Tuhan, kalau engkau mempunyai impian untuk memperbesar usahamu, engkau punya impian memperbesar pelayananmu, kita mulai memperhatikan hal-hal kecil. Saudara kasih Tuhan, karena pelajaran hari ini kita berbicara tentang spirit of excellence. Apa yang membuat kita luar biasa? Ternyata di hal-hal kecil yang akan membedakan keadaan kita. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32, karena Yesus memberikan kita perumpamaan di dalam Injil Matius ini. Saya minta tolong dibacakan. Matius 13 ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah diberikan Tuhan suatu ilustrasi atau suatu perumpamaan, bahwa dikatakan ini Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dari dan ditaburkan orang di ladangnya. Hari ini kita belajar spirit of excellence dari hal yang kecil. Tuhan memberikan kita perumpamaan. Dan selama Tuhan kita Yesus Kristus ada di muka bumi ini, Dia sibuk menjelaskan kepada manusia bagaimana manusia bisa mengerti Tuhannya, bagaimana manusia bisa memposisikan keadaannya, bagaimana manusia bisa mengenal jalan-jalannya, bagaimana manusia bisa mengerti kerja kerajaan surga. Dan itu yang perlu kita mengerti hari ini. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sudah sibuk menjelaskan kepada manusia bagaimana manusia bisa betul-betul mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita mengerti dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita pada Tuhan, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di sini Tuhan juga mengatakan Dia adalah kekal, Dia adalah awal dan akhir. Setuju saudara? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Bahkan Tuhan itu kekal. Kekal itu artinya tidak dibatasi oleh waktu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti kalau Dia tidak dibatasi oleh waktu, sedangkan manusia itu terbatas. Dan saya pun juga punya waktu terbatas. Mungkin saya khotbah ini 35 menit mungkin. Saya dibatasi oleh waktu. Sedangkan Tuhan kita yang coba kita mengerti, yang coba kita kenal, dan coba kita mengerti jalan-jalannya. Ada Tuhan yang tak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, saudara. Saudara kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, ada sesuatu yang akan menolong kita. Ayat ini akan membantu kita. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara kasih Tuhan, saya coba untuk menggambarkannya supaya saudara lebih lagi jelas. Kalau Tuhan yang dikatakan Tuhan yang tak terbatas, Dia yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang awal dan tidak ada yang akhir dalam Dia, tapi Dia adalah awal dan akhir. Saudara kasih Tuhan, Dia itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Alfa dan Omega. Ini adalah yang sekarang. Ini adalah masa depan, saudara. Kalau hari ini Dia ingin membuat pohon itu besar, Dia tahu pohon besar. Saya gambarkan di sini seolah ini adalah pohon yang besar, saudara. Anggap aja ini pohon yang besar ya, saudara ya. Ini adalah pohon yang besar. Dia ada di akhir, Alfa dan Omega. Akhir itu masa depan. Kalau Dia tahu pengen pohon yang besar ini, Dia bisa melihat yang akhir di awal, dan Dia melihat yang awal di akhir. Bisa.
Kalau dia ingin tahu pohon yang besar ini, dia tahu awalnya ini apa. Kalau dia ingin tahu awalnya, maka dia bungkus pohon ini menjadi benih yang kecil, yaitu benih yang kecil. Mungkin saudara tidak bisa lihat, ini benih yang kecil, yaitu benih biji sesawi. Ini ada alfa dan omega. Dan kalau di sini dia mempunyai cita-cita seperti saudara, aku ingin usahaku besar, aku ingin bisnisku besar, aku ingin pelayananku besar, maka dia memberikan sesuatu yang sederhana kepada saudara, yaitu benih. Dan bagaimana benih tadi bisa berkembang menjadi pohon yang besar? Itu artinya Tuhan memberikan satu kepercayaan pada kita. Barang siapa bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, maka dia juga bisa dipercaya dalam hal yang besar. Tapi seringkali bagaimana kita bisa memperlakukan yang kecil itu dengan baik, maka Tuhan tahu benih itu akan menjadi besar. Saudara kasih Tuhan, dan itu pun ada proses untuk kita menjadi besar. Ini adalah proses saudara. Untuk menuju ke sini proses saudara. Ada proses yang harus kita jalani saudara. Pasti juga ada waktu. Saya sendiri juga mengalami proses sampai hari ini. Perlu waktu saudara. Dan berapa banyak kita juga diizinkan Tuhan mengalami proses demi proses. Saudara kasih Tuhan, ketika kita diizinkan, dan saya ingat semuanya tidak langsung ada di panggung yang besar. Kalau kita ingin di panggung yang besar, Tuhan izinkan kita diberikan benih yang kecil tadi. Bagaimana kita merawatnya, benih yang kecil ini akan menjadi besar. Contohnya saudara, ketika saya belum menjadi percaya Tuhan menjadi seorang gembala, saya juga ada dalam proses 35 tahun sampai sekarang. Ketika saya membuka persekutuan kecil, persekutuan doa kecil, saya memakai tempat garasi. Bagaimana ketika saya masih menunggu orang-orang datang, saya mengepel garasi tadi dengan bagus. Saya menata kursi sendiri, saya menggelar karpet sendiri. Selagi orang-orang belum datang, saya melakukan itu sendiri bertahun-tahun. Mulai dari 5 jemaat sampai 50 jemaat. Bagaimana saya memasak sendiri untuk menyediakan mereka makan. Dari benih yang kecil inilah saya terima benih kecil ini, saya menghargai benih kecil ini saudara. Dan sampai akhirnya Tuhan percayai hal yang besar. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara berkeinginan, mungkin suara saudara bagus, aku punya cita-cita menjadi seorang penyanyi, maka saudara melamar dari satu gereja yang megah, yang besar. Tapi ternyata saudara hanya diberikan sebagai seorang choir. Dan saudara heran, ketika menjadi seorang choir, mungkin saudara berdiri di belakang orang di depan saudara. Ketika saudara berdiri di sini, tapi saudara tidak dikasih mic. Dan ketika orang di depan saudara megang mic, dan ketika saudara tahu, padahal suara dia kalah bagus dengan suaraku, tapi aku di belakang dan aku tidak pegang mic, dan gayaku pun lebih bagus dari dia. Saudara kasih Tuhan, apapun yang saat ini kau jalani, Tuhan tahu engkau mau jadi apa. Tuhan tahu. Tuhan tempatkan engkau di tempat belakang, tapi Tuhan tahu kelak engkau akan jadi apa. Jadi benih yang kecil ini, itu tergantung dari engkau bagaimana engkau memelihara benih yang kecil tadi. Kalau aku ingin punya panggung yang besar, Tuhan izinkan engkau. Mungkin engkau menjadi seorang penyanyi yang notabene tidak terlalu tinggi, tapi engkau ditempatkan di paling pojok. Bahkan engkau tidak pernah di shot dengan kamera. Yang di shot cuma yang depan. Dan bahkan walaupun suaramu bagus, nggak kedengaran karena engkau tidak dikasih mic. Tapi percayalah, kalau kau punya impian yang besar, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, hari ini setiap kita masing-masing diberikan benih oleh Tuhan. Tergantung kau bagaimana memelihara, memegang benih yang kecil tadi. Benih yang kecil tadi kalau engkau tidak pelihara dengan baik, bisa-bisa tidak bertumbuh. Mungkin kau punya cita-cita, aku ingin melayani langsung di panggung yang besar. Dan ketika ada seseorang mengatakan, apa kau ingin menjadi seorang penyanyi? Ya, aku ingin memberikan suaraku, karena suaraku hebat, enak dan merdu. Oke, aku berikan engkau kepercayaan di tempat kedukaan. Menyanyilah di tempat kedukaan. Hah? Kayaknya bukan di situ deh panggilanku, Bu Susi. Saya tidak di situ panggilan saya. Saya harusnya menyanyi di mimbar. Sudah kasih Tuhan, berapa banyak orang memandang pelayan yang sepele, mengatur karpet, mengatur kursi, masang kabel, sepertinya itu pekerjaan yang hina, yang tidak dipandang orang. Percayalah, tidak banyak orang memandang kita, bahkan mungkin tidak ada satupun orang melirik kita. Tapi ada sepasang mata yang selalu memperhatikan engkau.
Benih kecil tadi kalau engkau pelihara dengan baik, yang seperti saya katakan, kalau orang terlalu besar dengan perkara kecil, saya kasih tahu, maka engkau terlalu kecil untuk perkara yang besar. Berapa banyak orang terlalu besar dengan perkara yang kecil. Saya tidak cocok ditempatkan pada hal-hal yang hina, karena saya yang besar. Sudah kasih Tuhan, saya beritahu, karena Tuhan selalu memberikan kita benih yang kecil. Benih yang kecil ini nanti akan menjadi pohon yang besar banget, saudara. Dan itu perlu proses. Dan di dalam proses ini dibutuhkan ketekunan, saudara. Ketekunan, saudara. Di samping ketekunan, saudara perlu juga tahan uji, saudara. Dan sampai tahan uji, sebetulnya sebelum tahan uji, saudara tetap setia. Saudara setia. Di dalam menghadapi proses ini, ada ketekunan, ada kesetiaan. Kesetiaan kita bukan pasif, tapi produktif, saudara. Harus ada kesetiaan yang produktif. Dan setia ini perlu tahan uji, saudara. Tahan uji itu tahan banting. Berapa kali kita dibanting, kita bangkit lagi. Dibanting, bangkit lagi. Ini tahan banting, saudara. Tidak langsung jadi spirit of excellence kalau engkau tidak mengalami ini semuanya. Tahukah, saudara? Di dalam proses ini, maka akan menimbulkan karakter spirit of excellence. Saudara kasih Tuhan, inilah gambaran. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia bisa melihat akhir dari awal, dan dia bisa melihat awal dari akhir ini. Karena dia tahu untuk menjadi pohon, dia melihat awalnya itu benih. Dan benih ini untuk jadi pohon, dia melihat di sini masa depan saudara itu sungguh ada. Saya pun juga tidak langsung seperti ini. Ketika saya menjadi hairdresser, menjadi beautician, saya ngikutin kakak saya. Ya, saya anggap kakak kelas saya. Cuman seharian disuruh berdiri, milihin jepit, saya telaten milihin jepit. Suruh ngeramasin, saya keramasin. Tapi tidak satupun orang menghargai, tidak satupun orang melihat. Tapi Tuhan melihat saya. Besok engkau jadi apa? Ternyata itu berguna semua. Menghidupi 5 orang anak saya dengan gunting dan sisir. Begitulah sebelum jadi hamba Tuhan, saya pun juga mengikuti kakak rohani saya. Saya ngikutin dia, bawain tasnya dia. Khotbah mungkin 1 hari sampai 3 kali. Saya dengerin khotbahnya, ngerti nggak ngerti tak dengerin. Capek nggak capek tak ikutin. Nggak ada orang lihat. Yang difoto juga kakak wali saya, yang di-shooting juga dia. Saya nggak dapet di-shooting, nggak diperhatikan orang. Tapi sepasang mata Tuhan kita Yesus Kristus memperhatikan. Engkau sedang dicarikan benih, dan benih ini ketika engkau bawa dan engkau pergunakan dengan baik, Tuhan tahu apa yang menjadi masa depanmu. Tuhan tahu engkau akan menjadi apa tahun depan. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Karena panggung besar tidak langsung menjadi panggung besar engkau miliki kalau engkau tidak melalui proses, yaitu ketekunan, kesetiaan, tahan uji, tahan banting. Ini akan membentuk karaktermu, spirit of excellence. Saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini mengertilah, karena Tuhan sedang membawa saudara dan saya untuk mengenal cara kerjanya kerajaan surga. Cara kerjanya kerajaan surga tidak seperti manusia. Semuanya mau instan. Semuanya tidak ada yang instan. Berapa banyak orang mengatakan, aku ingin panggung yang besar, pelayananku bukan seperti itu, pelayananku begini. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, kalau engkau merasa dirimu terlalu besar dengan perkara yang kecil, maka engkau terlalu kecil dengan perkara yang besar. Saudara kasih Tuhan, ingat seorang Daud. Bagaimana Daud yang kecil, bagaimana dia seharusnya anak bungsu, seharusnya kakak-kakaknya mengembalakan kambing dan domba, tapi dia mengambil pekerjaan itu. Orang yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercaya dalam perkara yang besar. Saya kasih Tuhan, kita akan baca dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas 16 ayat yang 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang kasih Tuhan, di sini ada quote yang bagus. Hal-hal yang kecil yang kita perlakukan dengan baik akan jadi besar suatu hari nanti. Seperti tadi saya katakan, sebelum jadi hamba Tuhan itu prosesnya panjang, saudara. Nggak ada yang instan. Sebelum sekolah Alkitab, kita pun juga mengikuti. Ada kakak rohani saya yang selalu membimbing saya. Bagaimana saya harus mengikuti, kemana dia khotbah, cuman bawa tasnya doang, cuman ngikutin dia, dengerin dia. Nggak ngerti kadang-kadang khotbah apa, tapi ngerti nggak ngerti tak dengerin. Nggak ada orang yang melihat, nggak ada yang menghargai, tapi Tuhan izinkan kau di sana karena Dia tahu masa depanmu mau jadi apa besok kamu. Jadi hari ini kembali lagi, hal-hal yang kecil yang kita perlakukan dengan baik akan jadi besar suatu hari nanti. Saudara kasih Tuhan, ingat, kalau Anda terlalu besar untuk perkara yang kecil, maka Anda terlalu kecil untuk perkara yang besar. Saudara kasih Tuhan, jadi hari ini jangan pernah engkau merasakan, oh aku nggak di situ tempatnya, ini tempat yang hina. Saudara kasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahkan ketika saya belum jadi hairdresser pun, saya juga membantu orang yang sudah lebih unggul dari saya. Cuman milihin jepit kerjaannya, cuman ngeramasi kerjaannya, cuman ngeringin kerjaannya, cuman nyuci anduk kerjaannya. Tapi selalu saya lakukan dengan tekun dan setia, tahan banting, tahan uji. Tuhan tahu kelak engkau akan menjadi seorang hairdresser. Tuhan tahu kelak engkau akan menjadi orang beautician yang bisa memberikan makan 5 anakmu sampai besar. Jadi saya katakan lagi, untuk engkau menjadi spirit of excellence, engkau setia dalam hal yang kecil. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin. Saudara, ini luar biasa. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara kasih Tuhan, ini artinya ahli, cakap itu ahli dalam apapun yang dipercayakan di tangannya. Dia terus melatih dirinya, dia terus melatih dirinya, bahkan dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Saudara kasih Tuhan, apa sih artinya spirit of excellence ini, saudara? Kalau kita hari ini excellent, belum tentu besok excellent. Karena saya yakin percaya, excellent bukan sekedar perbuatan, saudara, namun sebuah prinsip kehidupan. Excellent bukan sekedar perbuatan, tapi excellent itu adalah sebuah prinsip kehidupan yang termanifestasi dalam perbuatan dan sikap seseorang. Saudara kasih Tuhan, prinsip yang dipegang inilah yang terus harus menantang diri kita. Jadi jangan pernah engkau merasa tersaingi atau engkau ingin menyaingi orang, tapi engkau harus menantang dirimu sendiri. Jadilah engkau lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini kita seorang suami, engkau bisa menjadi seorang suami yang lebih baik dari kemarin. Kalau kita menjadi seorang istri, engkau bisa menantang dirimu menjadi seorang istri yang lebih baik dari kemarin. Kalau engkau seorang anak, jadilah seorang anak yang lebih baik dari kemarin. Kalau engkau seorang mertua, jadilah mertua yang lebih baik. Kalau engkau seorang menantu, jadilah menantu yang lebih baik dari kemarin. Itu bukan soal engkau disaingi atau tersaingi atau menyaingi, tapi engkau bisa menantang dirimu sendiri. Itu artinya orang yang excellent. Orang excellent itu akan menantang dirinya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang saya bertanya, bagaimana? Apakah saudara bisa punya prinsip seperti itu? Saudara bisa mengerjakan sesuatu secara luar biasa, bukan tergantung karena saudara dilihat orang, bukan tergantung karena saudara merasa mau menyaingi yang lainnya atau tersaingi. Orang yang excellent itu tidak peduli suasananya kondusif atau tidak kondusif, dia tetap excellent, saudara. Mari kita akan melihat seorang yang excellent, yaitu seorang yang bernama Daniel. Dia punya prinsip yang excellent. Saudara perlu tahu, Daniel sejak masa mudanya itu dibuang di pembuangan, saudara.
di pembuangan, dia dibuang di kerajaan Babel. Dan kalau dia masih muda dibuang dalam kerajaan Babel, itu banyak alasan dia kecewa pada Tuhan, banyak alasan untuk dia kecewa pada dirinya sendiri. Tapi Daniel tidak kecewa akan Tuhan dan kecewa dengan dirinya, karena dia punya sifat yang excellent. Apapun yang dia dipercayakan, dia kerjakan dengan baik. Bahkan ketika dibawa untuk menjadi seorang pegawainya raja, itu kelihatannya megah banget, karena dikatakan, tertulis di situ, apapun yang dimakan raja, apapun yang diminum raja, pegawainya minum dulu. Bukan karena dia hebat, tapi karena apa? Sang rajanya pengen aman. Kamu makan dulu nih, kalau kamu tidak mati baru aku makan. Saudara kasih Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Daniel dan apa yang diperbuat oleh Daniel, dia tetap excellent. Ini adalah seorang yang excellent. Tidak peduli pemimpinnya baik atau tidak baik, keadaannya baik atau tidak baik, dia tetap excellent. Itu orang excellent, tidak terpengaruh dengan keadaan, saudara. Kita akan baca dalam Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 9. Daniel 1, 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara kasih Tuhan, Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya. Dia pegang value, dia pegang prinsip. Jadi dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman. Dia berani maju ke depan untuk tidak menajiskan dirinya. Inilah sikap sifat yang dicari oleh Tuhan. Dan saya yakin percaya Tuhan akan temukan di tempat ini, saudara, orang-orang yang excellent. Saudara punya keberanian untuk menjadi pemimpin perubahan. Betul, saudara? Pemimpin perubahan itu menolak kebiasaan yang biasa-biasa. Dan saya yakin percaya, kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya yakin percaya, biarlah di sini lahir Daniel yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dan sangat besar kepercayaan saya, saudara, ada Daniel di saat ini. Saudara kasih Tuhan, mungkin saudara berapa banyak melihat, kalau dunia mengatakan, kuno, zaman sekarang nggak korupsi, kuno, zaman sekarang pacarannya kok kudus. Tapi itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Walaupun orang lain mengatakan kita kuno, berani kau memegang kekudusan sampai pernikahan kudus. Itu prinsip, saudara. Engkau harus pegang value itu, saudara. Dan selanjutnya, saudara, jangan biarkan kita menjadi orang yang sama dengan dunia. Kelihatannya kalau lagi di gereja rohani banget, tapi ketika dapat pacar lebih ganas dengan yang lainnya. Itu nggak boleh, saudara. Dan saya yakin percaya, memegang prinsip kekudusan, kita harus seperti Daniel. Daniel excellent, bukan hanya dalam perbuatannya, tapi dia excellent juga dalam imannya. Dia excellent juga dalam sikap dan karakter dan etikanya. Itulah Daniel. Dan saya yakin percaya dan saya harapkan ada muncul Daniel di tempat ini. Dan kita akan baca di dalam Daniel pasal 1 ayat 17. Daniel 1 ayat 17, dan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kepada keempat orang muda tadi, artinya Daniel tidak sendiri. Daniel punya teman, Sadrak, Mesak, Abednego, dan mereka orang-orang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan di sini dikatakan dalam tiap-tiap hal memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Saudara kasih Tuhan, saya senang banget dengan ayat ini. Karena apa? Sejak dulu, seringkali saya waktu saya masih muda, kalau saya dengar khotbah pendeta, seringkali kalau dia cerita, anak yang pertama masuk kuliah ini, universitas ini, anak yang kedua masuk universitas ini, giliran yang bontot, yang bungsu ngelamar ke universitas sana ditolak, universitas ini ditolak, ya udahlah masuk teologi aja. Kelihatannya teologi tempat orang yang udah buangan gitu, saudara. Tapi di sini jelas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan pengertian 10 kali lipat lebih cerdas. Dan berapa banyak yang zaman dulu kalau saya dengar, anak saya ini pintar, anak saya ini sangat kudus, bahkan dia bego dalam kejahatan.
Tapi pada saatnya ternyata memang bego semuanya, saudara. Tapi saya yakin percaya, Tuhan menunjukkan kita sebagai anak Tuhan bukan hanya tulus saja, tapi kita punya kepandian 10 kali lipat. Ini adalah firman yang mengatakannya. Yang percaya katakan amin. Engkau bukan orang yang biasa-biasa saja. Engkau bukan orang yang terbuang, tapi engkau adalah orang yang diberikan Tuhan 10 kali lipat kepandian. Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan lihat di dalam Daniel pasal 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Di seluruh kerajaannya, Daniel dan teman-temannya memiliki kepandian lebih. Inilah yang harus kita punyai. Kalau Daniel terjadi di perjanjian lama, perjanjian baru pun saya berharap dan saya rindu saudara adalah Daniel yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kita lihat siapa yang dimuliakan. Kita baca di dalam Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 49. Daniel pasal 2 ayat 46 dan 47. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga ditintakannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Amin. Saudara kasih Tuhan, tahukah sebelumnya Daniel itu adalah orang yang sangat tulus. Daniel itu dipilih oleh rajanya. Dan berapa banyak orang yang iri. Bukankah zaman sekarang pun banyak orang yang iri, saudara? Tapi itu adalah sikap sifat yang tidak disuka oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Daniel diangkat oleh raja, tapi yang lainnya tidak suka, merasa ini orang buangan, belum pantas kalau diangkat menjadi orang yang tertinggi, membawai kita semuanya. Maka dia mereka-reka kejahatan. Maka dia mencoba menjebak Raja Darius untuk memberikan pengumuman bahwa 30 hari ke depan tidak boleh seorang pun memohon kepada Allahnya, harus memohon kepada rajanya. Karena hanya ini yang bisa menjebak Daniel. Karena mereka tidak melihat kesalahan Daniel kecuali dengan cara ibadahnya. Hari ini saudara, tetaplah beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan sedang memperhatikan kita. Ada sepasang mata yang selalu memperhatikan kita. Mungkin taburan kita tidak satu pun yang melihatnya. Mungkin pekerjaan usaha kita tidak satu pun yang bisa menghargainya. Tapi ada sepasang mata yang sedang melihat engkau. Dan dia tahu yang awal sampai akhir. Engkau diizinkan di tempat ini. Engkau diizinkan mengalami hal-hal yang seperti ini. Karena dia tahu engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita ingat Daud. Daud seseorang yang memang ditolak oleh orang tuanya, diperlakukan tidak adil, bahkan disuruh mengembalakan domba yang cuma 2-3 ekor, saudara. Bahkan ketika diserang oleh serigala dan singa beruang, dia pasang badan, dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kambing dombanya. Itu yang saya katakan, barang siapa bisa dipercaya dalam hal yang kecil, dia akan dipercaya dalam hal yang besar. Kenapa Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi saat ini? Karena Tuhan akan membawa engkau pada panggung yang besar. Tuhan akan bawa engkau dengan perkara yang besar. Sehingga ketika Daud mengalami suatu kesempatan, diperhadapkan kepada Goliat, dia tidak ngomong, nanti dulu ya, aku latihan dulu. Enggak. Karena dia selalu siap. Karena apa? Keadaannya itulah yang membuat dia siap. Begitu dengan saya, sudah biasa menderita, sudah biasa susah. Dan ketika ada masalah tantang biasa. Saudara kasih Tuhan, jadi hari ini sudah waktunya engkau punya spirit of excellence. Dan saya yakin percaya, jangan biarkan engkau menghadapi kehidupan seperti perjalanan. Kehidupan bukan hanya sekedar perjalanan, tapi harus ada tujuan. Coba saja, kalau sudah jalan tanpa tujuan, itu namanya jalan-jalan sore, saudara. Tapi kalau perjalanan, kehidupan perjalanan juga harus ada tujuan. Saudara kasih Tuhan, milikilah suatu keyakinan, apapun yang aku alami hari ini benih yang harus aku pelihara. Karena dia tahu masa depanku, dia tahu apa yang kau tentukan dalam kehidupanku. Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat di dalam Daniel pasal 2 ayat 4. Oh sudah ini tadi ya. Saudara lihat, Daniel di masa hidupnya itu melayani 3 raja dalam pemerintahan yang berbeda. Luar biasa.
padahal dia seorang buangan, padahal dia orang yang seolah-olah dibuang. Tapi justru bukan dia yang mencari raja, dia yang dipromosikan untuk dikenalkan kepada raja. Saudara kasih Tuhan, kalau engkau punya spirit of excellence, engkau nggak perlu capek mempromosikan barang daganganmu, tapi orang yang akan mempromosikan barang daganganmu. Seperti Daniel, kita lihat di dalam Daniel pasal 5 ayat 11 sampai 14. Daniel pasal 5 ayat 11 sampai 14. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi dan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah aku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Amin. Saudara, ini akan terjadi pada dirimu. Saudara akan lihat orang lain yang akan sibuk mempromosikan saudara. Saudara tidak sibuk mempromosikan dirimu. Saudara tidak perlu buang uang untuk promosikan daganganmu. Orang yang akan mempromosikan daganganmu. Karena hari ini yang Tuhan katakan, banyak orang akan berjalan di atas air, akan berjalan di atas kemustahilan, tapi engkau tidak akan pernah jatuh. Karena sepanjang tahun 2024 engkau akan berjalan di tahun-tahun ini banyak kemustahilan, tetapi engkau akan melihat mujizat demi mujizat, karena engkau memiliki roh excellent dalam kehidupanmu. Daniel tidak sibuk mempromosikan dirinya. Daniel tidak bingung untuk mencari, kasih aku dong nomor HP-nya raja, kasih aku dong email pribadinya raja. No. Tapi justru orang lain yang akan membawa engkau memperkenalkan kepada raja. Dan ketika terjadi kenalan dengan raja, jadi intimidasi, engkaukah orang buangan itu? Tapi dia katakan, walaupun aku orang buangan, walaupun aku minoritas, tapi itu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena itu pegang tetap value dan prinsip yang luar biasa. Karena Tuhan tahu masa depanmu. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, walaupun kecil, pelihara yang kecil ini, maka itu akan menjadi besar. Saudara kasih Tuhan, pada zaman Darius yang saya katakan, dia melayani 3 orang raja dalam pemerintahan yang berbeda. Itu menandakan bahwa ada spirit of excellence yang luar biasa pada diri Daniel. Dan saya perkatakan pada dirimu juga ada spirit of excellence. Karena engkau pulang di tempat ini, ketika engkau mendengar firman ini, engkau dibangkitkan manusia rohmu, dan engkau menjadi orang excellent, tidak peduli situasi kondisi, tidak melihat keadaan kondusif atau tidak. Orang yang excellent bukan menyaingi orang lain, bukan merasa tersaingi, tapi dia akan menantang dirinya. Aku harus lebih baik dari kemarin. Selanjutnya kita akan baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6 ya. Daniel 6 ayat 1 sampai 6. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dari raja, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu,
kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Darius, kekalah hidup Tuanku." Amin. Saudara kasih Tuhan, walaupun Daniel itu orang buangan, walaupun Daniel itu minoritas, tapi itu tidak menghalangi dia memiliki hikmat yang luar biasa, memiliki akal budi dan penuh hikmat. Daniel adalah contoh orang yang luar biasa. Dia dibuang, seharusnya banyak alasan dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan dirinya, tapi dia tetap excellent. Dia dibuang kemana dia tetap mempunyai hikmat yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, dan bahkan pada zaman Darius pun dia juga dipercaya, dan dia disayang oleh Raja Darius, dan banyak orang yang iri kepada dia. Dia cari-cari kesalahan Daniel, nggak ada yang dapat, cuman satu yang bisa menjebak dia. Dia keluarkan perintah yang saya tadi katakan untuk ditandatangani oleh Raja Darius, bahwa 30 hari ke depan tidak boleh satu orang pun menyembah Allahnya, harus bisa menyembah raja. Tapi Daniel tidak mau menuruti itu, maka Daniel ditangkap, dibuang ke gua singa. Dan Raja Darius ikut susah karena dia ternyata terjebak dengan perintahnya sendiri. Dia berusaha untuk membebaskan Daniel, tapi tidak bisa. Maka bahkan raja dikatakan berdoa puasa untuk bisa menyelamatkan Daniel dari terkaman singa. Itu sangat lucu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata singa-singa tidak minat memakan Daniel. Dan ketika sudah tiba waktunya, Raja Darius berteriak, "Daniel, masih hidupkah engkau? Saya hidup sehat walafiat di sini." Maka apa yang terjadi? Justru rajanya yang memuliakan, yang bersaksi tentang Allahnya Daniel. Kita baca dalam Daniel pasal 6 ayat 24. Daniel pasal 6 ayat 24. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir." Luar biasa, saudara. Justru Raja Darius yang membuat kesaksian. Justru Raja Darius yang mencetak sejarahnya Daniel. Dia bersaksi, dia mengatakan seluruh rakyat ada dalam kekuasaanku harus menyembah Tuhannya, Allahnya Daniel, sebab Allahnya dia adalah Allah yang hidup. Itu akan terjadi buat saudara. Kalau engkau punya spirit of excellence, maka orang akan memuliakan Allahmu. Jadi hari ini jangan pernah engkau seolah bersahabat, berkompromi dengan dosa. Engkau punya value yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya, ketika Daniel masih muda, dia dibuang. Itulah awal, tapi dia tetap setia dengan perkara-perkara kecil. Di dalam 3 pemerintahan pun dia tetap konsisten, saudara. Dia tidak mengatakan, "Aku sekarang sibuk, sudah nggak ada lagi waktu untuk berdoa. Aku sekarang ramai pekerjaanku, sudah tidak lagi untuk ibadah." Tapi Daniel diberikan kepercayaan, kedudukan begitu luar biasa. Tapi dia tetap konsisten, dia tetap setia. Dia tetap tahan banting, tahan uji. Dan itu membentuk karakter yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap kita, apapun yang Tuhan berikan pada setiap kita, tetapi kita tahu dia milik segalanya. Ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Amin. Jadi dia bukan orang sembarangan. Dia punya kedudukan tinggi, tapi dia tidak pernah mengatakan, "Sudahlah, nggak usah doa, terlalu sibuk aku."
Tidak, saudara, dia tetap konsisten. Dan saya yakin percaya, itulah tanda-tanda orang yang punya spirit of excellence. Dia selalu memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dia tidak pernah membiarkan hatinya penuh dengan kepahitan dan kecewaan, tapi dia selalu menjaga hatinya, menjaga pikirannya, dan dia tahu apa yang terbaik. Karena dia selalu memelihara apa yang kecil dari Tuhan dan dikembangkan menjadi besar. Doa saya buat saudara semuanya di sini, milikilah spirit of excellence untuk berjalan di sepanjang tahun 2024. Tuhan akan berikan engkau terobosan masa depan yang luar biasa. Mungkin hari ini yang ada dalam kehidupanmu bukan panggung yang besar, engkau pengen panggung yang besar, tapi ternyata engkau cuma dipercaya Tuhan yang kecil. Ingat, yang kecil itu kalau engkau pelihara, itu adalah benih biji sesawi, dan itu akan menjadi pohon yang besar, karena Allahmu adalah Alfa dan Omega. Jadi hari ini saudara, jangan pernah kau ragu, Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya, apapun yang saat ini engkau dipercaya oleh Tuhan, mungkin engkau sebagai seorang yang terima tamu aja, penjaga lift aja, tapi kalau engkau tahu itu benih yang harus engkau pelihara, benih biji sawi itu akan menjadi besar, karena Tuhan sedang melihat, menilaimu, apakah engkau tetap konsisten, apakah engkau tetap setia ketika engkau ada di belakang dan tidak terlihat, dan tidak ada yang menyorot engkau, apakah engkau tetap konsisten melakukannya. Saya pun juga, ketika saya melakukan apapun, saya tidak tahu ternyata ada sepasang mata yang terus memperhatikan saya. Ketika saya memilih jepit, ketika saya membawakan buku Alkitab, tasnya kakak rohani saya nggak ngerti. Tapi Tuhan sedang menguji, menilai, dan melihat saya. Kelak masa depanmu akan menjadi hamba Tuhan. Kelak masa depanmu bukan hanya kampung, keluar kampung, tapi ada panggung yang aku sediakan kepadamu. Hari ini saudara, apapun yang kau impikan itu pasti terjadi. Tapi tetaplah jaga benih yang kecil yang kau pelihara. Kalau kau bisa memberi benih yang kecil ini, akan menjadi pohon yang besar. Jangan biarkan dirimu merasa terlalu besar untuk yang kecil, tapi engkau akan membuat dirimu kecil untuk perkara yang besar. Milikilah kerendahan hati yang luar biasa. Dan saya yakin percaya Tuhan mengasihi engkau. Satu persatu dari kita, Tuhan memberikan engkau satu masa depan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita, bahwa ada perkara-perkara yang kecil yang harus kita jaga dalam hati kita. Amin. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para pengerja perjamuan kudus. Kita akan masuk dan kita masing-masing introspeksi diri. Biarlah firman ini menjadi suatu rema. Biarlah kita sadar Tuhan memberikan kita benih yang sederhana. Biarlah yang sederhana ini kita jaga dengan baik. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan kami ya Bapa Surgawi. Biarlah sesuai dengan firman-Mu, setiap kami yang ada minyak dan anggur di masa-masa kesesakan tidak akan pernah dihancurkan. Tuhan Yesus, kami bawa roti dan anggur ini kepadamu. Berkatilah seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur ini untuk para murid-Mu. Lakukanlah juga untuk kami Tuhan. Milikilah Tuhan suatu kasih yang terus menerus Tuhan untuk mendidik, membimbing kami.